Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Asri Ismail, SPD, MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat berupa kesehatan dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Adapun topik yang akan kami bahas adalah paragraf dan pola pengulangan. Perkenalkan, nama saya Hijrah selaku moderator yang akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya adalah Ade Dwi Lestari selaku pemateri pertama, Andi Asriana selaku pemateri kedua, Sarni Alexandra selaku pemateri ketiga, dan Putri Amalia selaku pemateri keempat. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai sesi pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim bersama-sama. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Pengertian paragraf. Paragraf adalah suatu bagian dari bab pada sebuah karangan atau karya ilmiah yang mana cara penulisannya harus dimulai dengan baris baru. Paragraf dikenal juga dengan nama lain alinea. Paragraf dibuat dengan membuat kata pertama pada baris pertama masuk ke dalam atau geser ke sebelah kanan beberapa ketukan atau spasi. Secara teknis, paragraf ini ditandai oleh teknik tertentu dalam penulisannya. Baik, materi selanjutnya yaitu unsur pembentuk paragraf. Unsur-unsur pembentuk paragraf tidak semuanya selalu hadir pada paragraf. Unsur yang selalu hadir hanya kalimat topik dan kalimat pengembang. Kehadiran kedua unsur ini diakui oleh semua ahli di bidang menulis. Sehubungan dengan itu, unsur paragraf yang akan dikaji pada bagian ini adalah kalimat utama dan kalimat penjelas. Pada bahasa Indonesia terdapat istilah pikiran utama dan kalimat utama. Kedua istilah ini merujuk pada hal yang sama. Lebih lanjut, dikatakannya bahwa kalimat utama itu merupakan perwujudan pikiran utama. Kemudian dikatakannya bahwa pada bahasa Inggris terdapat istilah main ID atau topic sentence, yang keduanya ini merujuk pada hal yang sama juga. Pikiran utama terdapat pada kalimat utama. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kedua istilah yakni kalimat utama dan pikiran utama diakui bisa saling menggantikan. Kalau istilah kalimat utama diganti dengan istilah pikiran utama, maka istilah pikiran penjelas akan diganti dengan istilah pikiran penjelas. Dengan demikian, unsur pembentuk paragraf yang dikupas pada bagian ini adalah pikiran utama dan pikiran penjelas. Pikiran utama. Pikiran utama merupakan pikiran yang diutamakan atau dipentingkan, yakni sesuai yang dijadikan utama atau penting. Status utama atau penting tadi mengandung pengertian bahwa pikiran utama merupakan hal yang dimaksudkan pada paragraf yang bersangkutan. Walau di dalam paragraf tersebut terdapat banyak pikiran yang membangunnya, namun yang dimaksudkan dengan uraian tersebut hanya satu, yakni pikiran utama itu. Semua pikiran pembentuk paragraf mengarah kepada hal yang dimaksudkan tadi, sesuatu yang diutamakan. Oleh karena itu, pikiran utama merupakan rangkuman paragraf. Tarigan tahun 2008 mengatakan bahwa pikiran utama paragraf bersifat umum. Pikiran-pikiran lainnya yang berupa pikiran penjelas bersifat khusus. Hal ini mengandung pengertian bahwa pikiran utama itu memiliki muatan aspek pikiran yang banyak atau luas. Disitulah letak keumuman yang dimaksudkan. Sementara pikiran-pikiran penjelas tidak lain adalah aspek-aspek pikiran terkandung pada pikiran umum tadi itu. Pada saat penulis menuangkan pikiran-pikiran khusus seperti penjelas,
pengertiannya. Pikiran yang harus fungsional dalam menjelaskan pikiran utama. Peran ini akan jalan bila pikiran penjelas menerangkan aspek kandungan pikiran utama. Pikiran penjelas yang demikian dinamakan mengacu atau berpusat pada pikiran utama. Jumlah pikiran penjelas yang harus dihadirkan untuk menjelaskan pikiran utama ini relatif. Hal ini tergantung pada topik yang dikandung pikiran utama. Idealnya penentu jumlah pikiran penjelas ini dilakukan dengan memperhatikan topik pikiran utama dan kebutuhan pembaca. Pikiran utama itu memang memiliki aspek-aspek kandungan yang harus diinformasikan pada pikiran penjelas. Oshima dan Hoge mengatakan bahwa pikiran utama memiliki topik yang dimaksud adalah pokok masalah paragraf yang bersangkutan. Topik tersebut adalah konsep, sementara konsep memiliki komprehensif. Adapun jenis-jenis paragraf. Jenis-jenis paragraf dalam dunia bahasa merupakan buah dari pikiran pokok, sebuah karangan yang kemudian dikembangkan menjadi salah satu karya tulis yang baik. Adapun macam-macam paragraf yang kita ketahui ada 5 jenis, yaitu pertama, paragraf argumentasi, 2, paragraf deskripsi, 3, paragraf eksposisi, 4, paragraf persuasi, 5, paragraf naratif. Pada jenis tersebut terdiri dari pikiran pokok, gagasan atau ide dasar yang kemudian dibantu dengan kalimat pendukung. Penggunaan paragraf tersebut memiliki fungsi tersendiri dalam sebuah karangan. Jenis-jenis paragraf pada perkembangan akan bergantung kepada penempatan kalimat topik, bentuk kalimat topik dengan cara mengembangkan kalimat pada topik tersebut. Baik, saya pemateri ketiga akan lanjut memaparkan materi berikutnya. 1. Paragraf argumentasi merupakan paragraf yang berisi ide atau gagasan yang diikuti alasan yang kuat untuk meyakinkan pembaca dengan isinya mengemukakan sesuatu pendapat yang diyakini. 2. Paragraf deskripsi merupakan gagasan pokok yang menggambarkan suatu objek sehingga para pembaca seakan bisa melihat, mendengar, dan merasa objek tersebut. Tujuannya adalah untuk merasakan sendiri dari semua yang ditulis oleh penulis. Objek tersebut dapat berupa orang, benda, dan tempat. 3. Paragraf eksposisi merupakan jenis paragraf yang tulisannya memberikan informasi mengenai sebuah teori, teknik, kiat, dan petunjuk sehingga orang yang membacanya akan bertambah wawasan. 4. Paragraf persuasif adalah paragraf yang bertujuan meyakini dan membujuk pembaca agar melaksanakan atau menerima gagasan penulis terhadap suatu hal. 5. Paragraf narasi merupakan bentuk paragraf menceritakan serangkaian kejadian atau peristiwa yang disusun berdasarkan urutan waktu terjadinya kejadian tersebut. Pengemban paragraf. Paragraf adalah suatu bagian dari bab pada sebuah karangan atau karya ilmiah yang mana cara penulisannya harus dimulai dengan baris baru. Paragraf dikenal juga dengan nama lain alinea. Paragraf dibuat dengan membuat kata pertama pada baris pertama masuk ke dalam atau geser ke kanan beberapa ketukan atau spasi. Macam-macam paragraf. A. Berdasarkan sifat dan tujuan paragraf dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Paragraf pembuka merupakan paragraf yang berperan sebagai pengatur sampai kepada masalah yang akan diuraikan. 2. Paragraf penghubung merupakan paragraf yang terdapat di antara pembuka dan penutup yang berisi uraian masalah. 3. Paragraf penutup yaitu paragraf yang dimaksud untuk mengakhiri karangan atau bagian karangan. B. Berdasarkan kalimat utamanya, paragraf terbagi menjadi 1. Paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal. 2. Paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. 3. Paragraf kombinasi atau campuran, yaitu paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal dan di akhir paragraf.
3. Paragraf deskripsi, yaitu paragraf yang tidak memiliki. C. Berdasarkan isi, paragraf terbagi menjadi 1. Paragraf narasi secara sederhana. Narasi dikenal sebagai cerita. Pada narasi terdapat peristiwa atau kejadian dalam suatu urutan waktu. 2. Paragraf deskripsi adalah karangan yang berisi gambaran mengenai suatu hal atau keadaan sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan hal tersebut. 3. Paragraf eksposisi. Karangan ini berisi uraian atau penjelasan tentang suatu topik. 4. Paragraf argumentasi. Karangan ini bertujuan untuk membuktikan kebenaran suatu pendapat, kesimpulan dengan data sebagai alasan atau bukti. Dalam argumentasi, pengarang mengharapkan pembenaran pendapat dari pembaca. Maka paragraf yang baik juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat itu ialah: A. Kesatuan yang dimaksud dengan kesatuan ialah paragraf harus memperhatikan dengan jelas suatu maksud atau sebuah tema tertentu. Sebuah paragraf dikatakan memiliki kesatuan bila unsur-unsurnya bersama-sama bergerak menunjang sebuah maksud tunggal atau gagasan utamanya. B. Koherensi sebuah paragraf bukanlah sebuah tumpukan kalimat-kalimat yang masing-masing bersendiri-sendiri, tetapi kalimat-kalimat itu dibangun oleh adanya hubungan timbal balik. Kesimpulan dari hakikat paragraf dan perkembangan paragraf yaitu paragraf adalah suatu bagian dari bab pada sebuah karangan atau karya ilmiah yang mana cara penulisannya harus dimulai dengan baris baru. Paragraf dikenal juga dengan nama lain alinea. Paragraf dibuat dengan membuat kata pertama pada baris pertama masuk ke dalam atau geser ke sebelah kanan. Beberapa ketukan atau spasi. Jenis-jenis paragraf dalam dunia bahasa merupakan buah dari pikiran pokok sebuah karangan yang kemudian dikembangkan menjadi satu karya tulis yang baik. Macam-macam paragraf yang kita ketahui ada 5 jenis, yaitu paragraf argumentasi, paragraf deskripsi, paragraf eksposisi, paragraf persuasi, dan paragraf naratif.